Momen kocak Nathan tegur Hoki Caraka. Reaksi Jordi Amat kembali ke skuad Garuda. Jaden Montor resmi dipanggil timnas Suriname. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia bersiap menghadapi jadwal padat di bulan Juni baik di timnas senior maupun kelompok umur. Tercatat skuad Garuda Sintayong akan memulai laga uji coba kontra Tanzania pada 2 Juni mendatang. Sementara di laga resmi timnas Indonesia akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak di tanggal 6 Juni serta lawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Di lain sisi, timnas Indonesia U20 pun akan menghadapi event bergengsi Toulon Cup 2024 di Prancis. Ajang ini akan bergulir mulai 4 hingga 16 Juni mendatang. Skuad asuhan Indra Syafri tergabung di grup B bersama dengan Italia, Panama, Jepang, dan Ukraina. Tentu banyaknya pertandingan skuad Garuda di bulan depan bakal memanjakan mata pecinta sepak bola tanah air. Ketum PSSI Erick Thohir kenang momen Indonesia di Piala Dunia usai hadir dalam peringatan 120 tahun FIFA di Paris, Prancis. Dalam unggahan di Instagram miliknya, Erick Thohir terlihat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden FIFA Gianni Infantino. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengenang momen Indonesia yang untuk kali pertama tampil di Piala Dunia 1938 di Prancis dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Saat ini mimpi kembali ke Piala Dunia tengah dipupuk tim merah putih. Kesempatan tersebut kembali terbuka lantaran saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dengan adanya tambahan jatah Asia di Piala Dunia 2026 menjadi 8+1 jalur playoff, maka peluang skuad Garuda jelas semakin besar. Bek keturunan Jordi Amat mengaku senang mendapatkan panggilan lagi dari Sintayong untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat masuk dalam 22 nama yang dipanggil Sintayong ke skuad Garuda untuk melawan Irak serta Filipina. Sebelumnya, bek berusia 32 tahun ini harus absen ketika kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2024 lalu lantaran mengalami cedera. Usai pulih, Jordi Amat pun mengaku senang bisa kembali lagi membela timnas Indonesia. Terlebih kini skuad Garuda punya peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Jordi Amat pun mengaku amat senang. Bukan hanya Jordi Amat, para pecinta sepak bola tanah air pun juga merasa senang bahwa bek tangguh yang berkarir di JDT ini bisa memperkuat tim merah putih lagi. Nathan Joaon kembali viral di media sosial usai memberi teguran kepada Hoki Caraka meski di luar lapangan. Nathan Joaon memang dikenal sebagai pemain dengan karakter tegas. Dia bahkan tak segan untuk menegur para pemain timnas Indonesia lain ketika berada di lapangan hijau. Namun terbaru, Nathan menegur Hoki Caraka yang sedang melakukan siaran langsung dengan judul Karaoke Keluarga. Nathan yang melihat kelakuan rekannya itu langsung meninggalkan komentar. Dia pun bertanya apa yang dilakukan Hoki Caraka. Tak berselang lama, pemain Swansea City ini pun menegur rekan timnya di timnas Indonesia itu untuk berhenti bernyanyi di siaran langsung tersebut. Meski terkesan galak, tentunya komentar Nathan hanya sebatas candaan saja. Sontak, komentar Nathan tersebut mendapatkan sorotan dari para pecinta sepak bola yang tengah menyaksikan siaran langsung Hoki Caraka. Warganet tanah air pun ikut tertawa saat membaca pesan dari Nathan di kolom komentar. Bek timnas Indonesia Justin Hubner memberikan reaksi setelah mendapatkan kartu merah kala membela Cerezo Osaka dalam laga lanjutan J-League Cup 2024 melawan Ryukyu FC. Kondisi tersebut cukup merugikan karena Hubner sedang mencari menit bermain bersama klub. Dikutip dari komentarnya di akun Instagram Jubret Media, Justin Hubner kemudian memberikan respon terkait masalah tersebut. Ia mengaku sempat mendapatkan kritikan dari netizen setelah insiden. Bahkan banyak yang beranggapan kartu merah tersebut dilakukan dengan sengaja agar Justin Hubner segera gabung ke skuad Garuda. Namun Justin menyadari bahwa menjadi pemain timnas Indonesia tidak mudah dan penuh tantangan. Justin menilai harus siap mendapatkan kritikan atas performa di lapangan. Kendati demikian, pemain yang saat ini dalam masa peminjaman dari Wolverhampton Wanderers FC tersebut memberikan apresiasi kepada semua supporter. Ia menegaskan hal tersebut wajar dan tidak tersinggung atas sikap netizen. Pengamat bola asal Vietnam Quang Tung memprediksi Vietnam mampu mempermalukan timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
Meski berstatus tuan rumah, tapi Quang Tung menilai Vietnam tak diunggulkan untuk bisa menjadi juara Piala AFF 2024 ini karena sedang dalam membangun kekuatan bersama Kim Sang-sik. Selain itu, ia mengakui negaranya sedang berada di bawah Thailand dan timnas Indonesia. Kendati demikian, Quang Tung melihat Vietnam memiliki peluang kecil untuk menelan kekalahan dari timnas Indonesia dalam persaingan juara grup B Piala AFF 2024. Namun ia mengatakan Vietnam kemungkinan besar tersingkir dari babak knockout jika bertemu dengan Thailand ataupun timnas Indonesia. Namun sepak bola memiliki banyak situasi lain yang bisa terjadi. Apakah tim papan atas selalu mendapatkan keuntungan? Dan pertandingan penyisihan grup juga akan jauh berbeda dengan pertandingan babak knockout. Jadi kecil kemungkinannya kita akan kalah dari Indonesia dan hanya finish di posisi kedua grup B. Ujar Quang Tung dikutip dari Soha.vn. Drawing Piala AFF 2024 mendapatkan sorotan karena timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam. Keduanya menempati grup B bersama dengan Myanmar, Laos, dan Filipina. Meski timnas Indonesia dan Vietnam lebih diunggulkan untuk melewati fase grup ini, tetapi manajer Filipina Freddy Gonzalez memiliki pandangan berbeda. Sebab ia menilai Filipina mendapatkan keuntungan satu grup dengan dua tim papan atas Asia Tenggara tersebut. Freddy Gonzalez mengatakan, Filipina berharap bisa mendapatkan hasil bagus saat berhadapan dengan timnas Indonesia dan juga Vietnam di dua laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Namun ia menjelaskan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai persiapan timnya untuk tampil di Piala AFF 2024. Sosok ayah kandung Emil Audero menjadi sorotan netizen di Indonesia saat meramaikan perayaan gelar juara kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A 2023-2024 bersama Inter Milan. Dalam perayaan gelar juara tersebut, ayah Emil Audero turut mendampingi anaknya yang berkesempatan mengangkat trofi Serie A bersama dengan Inter Milan setelah merajai klasemen jauh mengungguli para pesaingnya. Namun netizen tanah air salah fokus dengan ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi yang memiliki wajah lokal. Sebetulnya, catatan statistik Emil Audero tak cukup mentereng musim ini. Berstatus sebagai pemain pinjaman, kiper kelahiran Mataram itu hanya tercatat tampil 3 kali bersama Inter Milan. Emil Audero lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan karena kalah bersaing dengan penjaga gawang utama Inter Milan, yakni Jan Sommer, yang lebih banyak dipercaya untuk mengisi pos nomor 1. Penyerang yang memiliki darah keturunan Indonesia yakni Jadon Molnor mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Suriname menjelang lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Nama Jadon Molnor masuk ke dalam daftar 32 nama pemain yang mendapatkan panggilan dari Federasi Sepak Bola Suriname atau SVB yang dirilis pada 13 Mei kemarin. Jadon Molnor sendiri merupakan penyerang muda berusia 21 tahun. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda itu sebetulnya menghabiskan masa mudanya di negeri kincir angin. Dia sempat berlatih bersama beberapa klub elit seperti FC Utrecht, AS Alkmaar hingga Almere City. Namun karir profesionalnya dimulai bersama klub sepak bola asal Austria pada 2021 yakni ST Polten. Jadon sendiri sempat memberikan isyarat ingin membela timnas Indonesia. Usai tak kunjung mendapatkan pemanggilan dari tim nasional Indonesia, Suriname lantas memaksimalkan jasa Jadon sebagai ujung tombaknya. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.